Coba bayangin dulu aja deh, kerjaan sama, tapi lokasinya beda. Terus kenapa ya gaji yang didapetin selisih sampai hampir jutaan? Jadi jangan pernah kaget kalau banyak fresh graduate yang ngerantau di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya untuk bisa dapetin gaji yang lebih tinggi. Ya meskipun cost of livingnya juga lebih mahal, tapi ada aja yang masih nekat buat ngerantau di kota-kota besar. Oke, lanjut. Jadi selain UMR, ada hak-hak karyawan yang diatur di undang-undang juga dan kalian harus paham. Pasal 93 UU 13 2003 membahas tentang upah yang tetap dibayar meskipun kalian lagi nggak kerja. Sakit dengan keterangan surat dokter, haid di hari pertama dan kedua. Lalu yang ketiga, membahas soal menikah dan istri melahirkan atau keguguran. Lalu yang keempat, membahas soal keluarga meninggal. Sekarang kita bahas soal pasal 77 sampai 78 UU 13 tahun 2003 yang membahas soal lembur. Lembur maksimal ini biasanya berlaku 4 jam per hari dan 18 jam per minggu. Lalu selanjutnya kita bakal bahas Undang-Undang Cipta Kerja 6 tahun 2023. Kalau ada karyawan yang kena PHK, maka perusahaan wajib memberikan kompensasi seperti pesangon, ditambahkan dengan penghargaan masa kerja, lalu ditambahkan lagi dengan hak yang belum diambil. Nah, contohnya ini seperti cuti, bisa langsung dihabiskan. Bahkan kalau perusahaan lagi pilot, gaji pekerja itu jadi prioritas nomor 1 untuk dibayar. Oke, nah sekarang kita bahas soal kondisi lapangan di 3 kota besar ini. Kalau di kota Jakarta, UMP-nya tinggi ya, tapi biaya hidupnya juga gila-gilaan. Kontrakan aja bisa setengah gaji karyawan. Jadi karyawan Jakarta ini biasanya nego benefit lain seperti transportasi, uang makan, dan juga asuransi. Lalu yang kedua kita bahas di Surabaya. Kalau untuk UMK Surabaya udah hampir di angka 5 juta. Lumayan tinggi dibanding kota lain, tapi khususnya di Jawa Timur ya. Dan lagi banyak industri pabrik dan logistik yang pakai sistem lembur. Dan masalahnya di kota Surabaya ini yang paling sering adalah lemburnya sering banget nggak dihitung secara transparan. Oke, kalau di Jogja, ini agak unik ya. Kalau UMP Jogja paling rendah di Provinsi Jawa sekitar 2,1 juta. Tapi masih banyak sih mahasiswa atau fresh graduate yang mau kerja di sana dengan cost of living yang lebih murah. Tapi tantangannya, banyak yang bilang kalau gaji Jogja itu nggak manusiawi untuk para pekerja yang sudah berkeluarga. Apakah itu benar? Nah, maka dari itu, pantesan ya, banyak yang bilang kerja di Jogja itu buat cari pengalaman aja, bukan cari uang. Tapi kalau di Jakarta, kalian bisa cari kerja plus cari jodoh. Soalnya gajinya udah lumayan, tinggal siapa aja yang mau nemenin hidup di sana. Nah, sekarang kita bakal move ke tips buat karyawan dan HR untuk offering gaji. Kalau untuk karyawan, coba kalian cari tahu dulu soal UMR yang kalian dapetin di kota yang kalian pilih. Harus memperhatikan salary benchmark, apakah sudah sesuai dengan biaya hidup kalian di sana. Intinya, kalian harus pinter untuk menegosiasi. Jadi jangan cuma gaji pokok, tapi perhatikan benefit seperti BPJS, bonus, dan juga tunjangan. Kalau untuk perusahaan atau HR nih, pastikan offering yang kalian berikan untuk karyawan itu sudah sesuai dengan regulasi minimal UMR dari yang ditetapkan oleh pemerintahan. Lalu jangan lupa untuk komunikasikan benefit non-finansial seperti training, jenjang karir, untuk menarik calon-calon kandidat yang kalian temui. Dan jangan lupa, gaji itu bukan cuma soal nominal, tapi bisa menjadi bentuk penghargaan kepada karyawan. Nah, masalah di lapangan, banyak banget HRD yang masih ribet soal payroll dan salah hitung soal lembur, telat transfer, atau hitung slip gaji secara manual. Aku saranin kalau kalian semua pakai Eats atau Eris,
proses rekrutmen ataupun payroll gaji udah pasti dijamin aman. Kalau kalian mau pakai aplikasi dari IT, payrollnya ini sudah dihitung otomatis sesuai dengan UMR daerah. Lemburnya pun juga bisa langsung dihitung melalui sistem. Dan slip gaji bisa dikirim secara digital dan bisa diakses kapan aja. Intinya semua transparan dan karyawan bisa akses sendiri. Jadi aturan HRD udah pasti bakal jalan, ownernya pun tenang, dan karyawan pun puas. Intinya aturan gaji di Indonesia itu udah jelas. Tinggal gimana aja perusahaan bisa patuh dan karyawan juga aware. Kalau kamu sekarang lagi kerja di Jakarta, Surabaya, atau Jogja, gajinya apakah sudah sesuai UMR belum? Coba share pengalamanmu di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe biar kalian gak ketinggalan soal karir, hak karyawan, dan software-software yang up to date yang bisa membangun jenjang karir kalian. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!